Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kullama dzakarahu dzakiruna wa ghaffala an dzikrihil ghafilun wa radiyallahu an ashabi rasulillahi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita orang kampung ya, orang Ulu Jami, Ndisu lah orang desa, bahkan orang awam atau orang kurang berpendidikan, katakanlah seperti itu. Maka kita ngomong ya seperti itulah gitu. Seperti orang kampung ngomong, seperti orang desa ngomong gitu, seperti orang Ulu Jami ngomong, seperti orang awam ngomong gitu, seperti orang kurang pendidikan ngomong, seperti orang tidak terpelajar ngomong gitu. Kita ngomonglah ngalor ngidul, kita ngomonglah berisik berhenti, kita nggak bisa ngomong nih. Ini mumpung ada kesempatan ngomong walaupun berisik, suara di mana-mana, ngomong aja udah gitu. Ya agak ngaco dikit nggak apa-apa, ngacak-ngacak lah, yang penting kita ngomong gitu. Menurut keterangan agama, mungkin dari Al-Quran, dari As-Sunnah gitu. Kata agama begitu, kata Allah mungkin gitu ya, sabda Allah, firman Allah, sabda Rasulullah dan sebagainya, kata agama begitu ya. Itu dianjurkan untuk bersedekah gitu, untuk memberi bantuan, untuk berempati kepada orang lain gitu. Kenapa disuruh begitu gitu ya? Yang namanya interaksi kan bukan yang ini itu doang. Nah, termasuk bersedekah, berempati, memberi bantuan kepada orang lain yang perlu dibantu. Itu juga termasuk interaksi dan berempati. Pelaksanaan follow up dari realisasi dari empati kita kepada yang lain. Kalau dibilang orang, ya orang doang. Kepada yang lain bisa makhluk hidup bernama hewan, bisa juga tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Itu kan yang lain, bukan hanya orang, termasuk jin gitu. Kita berempati kepada yang lain itu gitu. Realisasinya itu berbentuk bantuan, pertolongan, memberikan sesuatu yang diperlukan oleh yang lain itu gitu. Itu adalah realisasi dari empati kita gitu. Jadi Allah katakanlah begitu, Allah mengatakan bersedekahlah kamu, itu berempatilah kamu, berilah bantuan kalian itu kepada yang lain, khususnya kepada manusia. Sebelum apa? Sebelum sedekah, sebelum empati, sebelum interaksi, sebelum muamalah ma'anas ini habis gitu. Habis digerus kematian, kita mati itu. Nah itu nggak bisa kita berempati, berinteraksi, berkonversasi gitu. Tidak bisa kita merealisasikan semua gagasan, semua teori kita, semua cita-cita dan target kita. Nggak bisa semuanya itu kita laksanakan lagi karena kita sudah mati gitu. Nah kata Allah, jangan sampai semua ini mangkrak dan terbengkalai sampai cepat kita dijemput kematian gitu. Maka sebelum kematian ini datang, lakukanlah interaksi itu, empati itu. Semuanya itu, semua gagasan, teori, target itu direalisasikan, di-follow up-kan, dilaksanakan gitu, semaksimal mungkin dan sekemampuan kita. Itu wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan gambaran Allah lagi begini, kalau kita udah mati, itu umumnya Pak, bukan khususnya Pak, umumnya orang yang pada mati ini pengen dihidupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngapain? Untuk berinteraksi, untuk bermuamalah, untuk berempati, dan untuk merealisasikan kebaikan-kebaikan, terutama masalah untuk bantu, tolong menolong, bantu membantu, termasuk sedekah gitu ya. Kalau bahasa yang tadi saya bilang, bahasa noraknya begini, gue udah mati, gue pengen hidup
Gue hidupin lagi sebentar aja. Mau ngapain? Mau bagi duit sama Mamat. Begitu. Bahasa orangnya begitu tuh. Bukan dia bilang mau sholat, mau haji, mau puasa, mau apapun. Tapi orang yang mati ngomong cuman mau sedekah kepada orang-orang yang ketika dia hidup, dia belum sempat bersedekah. Atau itulah kemudian ajaran agama juga menyatakan ketika kamu bersedekah itu yang terbaik sayogianya itu ketika kamu lagi jaya, lagi kaya, ya. Lagi gagah, lagi sehat walafiat, segar bugar, bla 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 bla. Saat itulah kalian bersedekah. Juga ketika kalian itu dalam keadaan pelit kedekut, bersedekah saat itu. Itu momen-momen ya, timing-timing yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama juga menerangkan kalau kamu udah mau mati ya, baru mau wasiat sedekah ini, sedekah itu, amal jariah ini, amal jariah itu kurang bagus ya. Ya kurang baik gitu. Apalagi udah mati gitu ya. Kan kita kebanyakan begitu, udah mati baru ahli warisnya pada khaulan. Jadi orang-orang dipanggil, diundang berjamaah, secara berjamaah, dibagikan sembako, paket, bahkan amplop berisi duit. Itu padahal udah mati itu bapaknya atau kakeknya. Baru pada berhaul, pada beramal jariah, pada bersedekah. Sebagian ketika yang mati itu masih jaya, masih kaya. Ya, masih sehat, segar bugar, masih muda. Dan masih dalam keadaan pelit, saat itulah yang paling terbaik untuk berempati, berinteraksi, bermuamalah, dan merealisasikan semua idealisme dan filosofi agama Islam yang mulia itu. Antara ini adalah sedekah gitu. Yang paling mudah adalah sedekah. Bersedekah itu tanpa wudu ya. Tanpa tempat yang bersih, tanpa berpakaian yang bersih ya. Tanpa di suatu tempat yang khusus. Kalau sedekah itu di mana aja gitu ya. Itu sangat dianjurkan. Dan hal-hal seperti ini tidak dijabarkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita di majelis taklim. Guru hanya menerangkan hadis menyatakan yang kelima, jangan meminta kepada manusia, minta kepada Allah. Ya, kan kita juga bisa bantah ya. Jangan ini haram nggak? Kalau haram kan dosa gitu ya. Mungkin kemuliaan, martabat, harga diri dan sebagainya. Hendaknya memang sebaiknya jangan dari minta. Karena ada hadis juga menyatakan rezeki, nafkah hidup, konsumsi, hasil yang boleh kita dapat dengan jerih payah kita, dengan kerja kita, dengan karya kita, bla 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 bla, itu lebih indah, lebih elok, lebih nikmat, lebih enjoy dan sebagainya dibandingkan dari boleh dibagi orang, boleh disudahkain orang, boleh minta-minta dan sebagainya. Jadi jatuhnya bukan haram, Pak. Itu macam pilihan ya, semacam opsi gitu ya. Mau yang mana gitu ya. Barangkali kalau opsi meminta-minta itu opsi yang terakhir. Ketika kita dalam keadaan terdesak, kepepet, ke pojok, dan sifatnya sementara ya. Dan sifatnya juga untuk menyambung hidup. Bahkan pohon pisang yang ranum ya, bukan pohon pisang yang ranum, buah pisang yang ranum di pohon pisang gitu. Punya tetangga ya. Daripada kita kelaparan, sakit, bahkan mati, kita tebang aja tuh. Ya, buah pisang, pohon pisang itu kita makan. Ya, sampai hilang laparnya gitu. Jangan semuanya diambil gitu. Kembaliin kalau perlu tuh yang sisanya yang enggak kemakan, ya. Itu udah kenyang gitu ya. Begitu. Boleh itu. Itu darurat. Seperti daging babi. Bisa halal, bisa boleh kita makan asal jangan kekenyangan. Cukup untuk menghilangkan lapar aja. Ketika kita dalam keadaan darurat, misalnya di hutan, karena nggak ada makanan yang lain gitu, boleh gitu. Meminta pun begitu karena darurat ya, bukan menjadi profesi. Satu itu. Kemudian dari sifat negara kita, Abu Dhabi itu ya, orang baru berlahir aja brocot itu udah mendapat gaji, Pak. Kemudian dia mendapat rumah kalau udah gede ya, dia menikah gratis gitu ya, dapat